Shalom keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ida Agustino Mleni. Jadi ceritanya bermula dari sebelum saya mau masuk kuliah S1. Di situ waktu SMA saya memiliki keinginan untuk sekolah di kedokteran sebenarnya. Dan pada waktu itu saya mendaftar SNMPTN semuanya kedokteran. Jadi pilihan 1 saya pilihan 3 adalah kedokteran. Karena pada waktu saya kecil, saya memiliki keinginan untuk menjadi dokter dan orang tua saya sangat mendukung untuk saya menjadi dokter. Akan tetapi hari sebelumnya, sebelum SNMPTN ditutup, saya ada salah input data. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya diberi kesempatan untuk mengganti informasi tersebut. Tuhan meminta saya untuk mengganti salah satu pilihan menjadi teknik sipil. Gak tahu sebelumnya teknik sipil itu apa. Jadi kedokteran, dan teknik sipil. Saya memilih teknik sipil di salah satu universitas negeri di Solo. Singkat cerita, setelah itu saya diterima di SNMPTN dan hasilnya adalah teknik sipil. Tentu hal itu sangat mengecewakan orang tua saya. Karena sebenarnya orang tua saya menginginkan saya untuk menjadi dokter. Jadi pada saat itu saya menangis dan berdoa pada Tuhan. Dan ternyata siangnya saya ikut sama papa untuk beribadah di GBI Keluarga Allah Solo. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan, kok gini ya Tuhan. Dan setelah malamnya, mama saya tuh datang dan mengatakan pada saya, gak apa-apa, kamu di teknik sipil. Mama senang kamu di teknik sipil. Padahal di hari sebelumnya dan paginya itu Mama sebenarnya nggak mau masuk di teknik sipil dan meminta saya untuk SBMPTN kedokteran lagi. Tuhan tuh menunjukkan kuasanya kepada saya. Jadi setelah itu saya berkuliah dapat beasiswa di 2 tahun itu. Pada semester 4 ditawarin oleh salah satu dosen saya untuk mengikuti lomba di Taiwan. Di semester 6 tersebut saya berkesempatan lagi untuk ke Taiwan lagi dan ikut lomba yang sama. Pada waktu itu saya berhasil dan teman-teman saya berhasil untuk mendapat peringkat 20 besar. Dan itu puji Tuhan banget karena bangunan kami yang kami desain tidak runtuh meskipun sudah melampaui gempa yang terbesar. Semester 7, dekan saya memberikan informasi bahwa beberapa profesor dari universitas tersebut datang ke Indonesia untuk interview dengan memberikan beasiswa juga. Jadi saya dan beberapa teman saya datang ke interview tersebut. Pada bulan Mei, H-1 sebelum saya pendadaran itu, saya mendapat email bahwa saya diterima beasiswa dari Ministry of Education Taiwan atau beasiswa dari pemerintah Taiwan sendiri. Bulan Agustus, orang tua saya akhirnya dipanggil Tuhan. Dan benar-benar itu tuh pukulan terbesar bagi saya dan keluarga kami. Pada waktu itu adalah H-1 sebelum saya wisuda. Jadi H-1 saya wisuda, saya tidak didampingi oleh keluarga saya. Rasanya bercampur aduk, tapi beneran Tuhan kasih kekuatan kepada saya untuk bisa menyelesaikan studi master saya di National Central University. Jadi saya lulus dari kuliah tersebut setelah 2 tahun saya studi S2 dengan profesor yang dulu saya pernah bertemu dengan dia. Jadi di bawah Profesor Won Yi Hong. Puji Tuhan banget, saya setelah lulus S2 itu mendapat tawaran pekerjaan di daerah Taichung atau daerah tengah Taiwan. Tapi pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan, apakah saya mengambil kesempatan itu atau tidak. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa saya harus melepaskan itu dan harus studi S3. Jadi saya nurut pada Tuhan dan saya mendaftarkan diri untuk S3 di bawah profesor yang sama, yaitu Profesor Hong. Dan pada saat itu juga saya juga dapat beasiswa dari profesor tersebut. Dan saya dibiayai hidup dan tidak membayar sekolah sama sekali.
Ya, puji Tuhan sekali, kalau bukan dari Tuhan, maka saya nggak ada apa-apanya. Berkat dari Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu, sehingga saya bisa bersekolah dari S2 sampai S3 tanpa bantuan finansial dari kedua orang tua saya. Semoga sharing dari saya ini memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.